Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat sahabat mahasiswa semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kali ini kita bahas topik mengenai limit dan kekontinuan dari fungsi 3 variabel. Telah kita ketahui bersama bahwa pada fungsi 3 variabel, domainnya berupa ruang yang terbentuk dari pasangan terurut X, Y, Z. Dengan demikian, untuk mendapatkan nilai limit fungsinya dapat dilakukan dengan pendekatan titik dari berbagai arah, sehingga nanti jumlah pendekatannya menjadi tak berhingga. Jadi, kasus yang ada pada limit fungsi 3 variabel itu sama seperti limit fungsi 2 variabel, di mana pendekatan titik untuk mencari nilai limitnya itu tak berhingga. Maka untuk menentukan nilai limitnya itu nanti akan menggunakan definisi. Tetapi nilai limit fungsi 3 variabel juga dapat ditentukan dengan cara substitusi langsung. Itu untuk beberapa contoh kasus dari fungsi. Contohnya seperti ini, limit X, Y, Z mendekati 0,0,0 dari fungsi X. Dari fungsi 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 4. Nah, kita coba substitusi secara langsung. Saat kita substitusi secara langsung, kita dapati hasilnya 1 per 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat kurang 4. Kita dapati hasilnya adalah negatif 1 per 4. Jika kita cari nilai limit fungsinya secara substitusi langsung dan kita dapatkan nilainya, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi tersebut memiliki nilai limit negatif 1 per 4. Tapi, jika kita melakukan substitusi secara langsung dan kita tidak menemukan nilai limitnya, maka kita harus menggunakan langkah pendekatan terhadap titik yang ada pada domain dari fungsi tersebut. Dan kebenaran dari nilai limitnya diuji dengan definisi. Nah, di sini didefinisikan sebagai berikut. Jika F itu adalah himpunan dari R pangkat N. Jadi di sini F-nya ini sudah diklasifikasikan atau digolongkan dengan fungsi multivariabel. Artinya tidak hanya fungsi 2 variabel, 3 dan sebagainya. Ini untuk semua fungsi variabel. Di mana limit X mendekati A dari Fx kurang L berarti untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta lebih besar dari 0 sedemikian sehingga jika nilai mutlak X kurang A lebih besar 0 lebih kecil delta, maka Fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, di sini dinyatakan X kurang A untuk yang satu variabel. Berarti kalau nanti dua variabel itu adalah X kurang A ditambah Y kurang B. Nanti kalau lah yang 3 variabel berarti nanti X kurang A tambah Y kurang B ditambah Z kurang C. Dan seterusnya sampai fungsi yang tidak berhingga. Nah, cara menentukannya itu nanti sama seperti pada fungsi 2 variabel. Lalu, untuk kekontinuan fungsi 3 variabel juga sama seperti pada fungsi 2 variabel, di mana kekontinuan fungsinya itu harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu fungsinya harus mempunyai nilai limit yang mendekati titik A, B, C. Titiknya ada di dimensi 3. Kemudian yang kedua adalah fungsinya harus memiliki nilai pada titik A, B, C. Lalu syarat yang berikutnya itu adalah nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Jadi itu adalah syarat untuk kekontinuan fungsi 3 variabel. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai limit dan kekontinuan dari fungsi 3 variabel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.